Asal manusia bukan dari batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sempak, salam semangat dan kompak. Hari ini kita lagi di mana, Bang Jung? Lagi di kantornya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Sama Bang Sugi. Pak Sugi, Wah. sama saya Aken. Ya. Siap. Kita hari ini mau ngomongin terkait kepencaksiatan dan kepariwisataan di DKI Jakarta. Gimana Bang Sugi? Tambah Bang Sugi. Apa ya? Kalau urusan pencaksiatan itu Bapak Pendekar. Dan kita nggak cuma bertiga doang ya Bang ternyata. Ya. Karena di sini kalau kita lihat, nah tuh. Woi, ada sahabat Thunder sebagai sahabat terbaik kita, sebagai pembina. Ada Bu Santi, halo Bu. Ya, Ada Bang Raffi, ada Bang Niki. Misalnya cuma dada-dada doang. kalau ke depan banyaklah kerjasama antara Thunder, Bang Jim Pulau Terbang dan Bung Aken sama Bang Sugi. Nanti kita ajak pemerintah kita berkolaborasi terkait bidang budaya dan kepariwisataan. Mantap. Tutup Bang. Apa ya? Apa? Di taman ini loh Bang buayanya digini-gini. Mari kita lestarikan budaya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mantap. Next, jangan kemana-mana, patengin terus channelnya Golok Terbang Bekasi. Di sini mau berbagi cerita. Tangan kaku kena besi, kacamata hitam taruh di lemari. Jangan ngaku orang Betawi kalau nggak cinta sama budaya. Jadi tangan kakunya itu jangan terlalu kaku, besi itu pasti bisa pegang. Jadi di sini sebelum saya bermain golok, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu golok. Yang pasti golok bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Nusantara, salah satu bagian dari kebudayaan, pariwisata, juga bagian dari aset negara kita. Jadi golok ini punya banyak bentuk dan varian, baik dari pengelolaan penempaannya, bentuknya, sampai fungsinya, beda-beda. Nah, sebelum jauh lebih dalam mengenal tentang golok, saya akan menjelaskan apa aja sih yang ada di golok. Ini yang terkadang kita lupa. Ini bagian dari kebudayaan kita. Jadi di golok, kalau kita bisa lihat di sini ada gagang dan sarung. Jadi gagang golok atau perah istilahnya di sini memiliki nama. Yang ujung ini namanya lumbung, yang melengkung turun ini lumbung. Ujung ini namanya embun. Yang melengkung ke bawah namanya pendul. Yang melengkung agak bulat ini namanya jengkolan. Yang ujung ini namanya cating. Yang melengkung ini namanya eluk. Yang turun ini namanya payus. Ini namanya selut. Fungsi dari embun yang agak cembung ini menepak di telapak jari. Fungsinya agar nyaman. Kebanyakan orang memegang golok genggamnya seperti ini. Yang akhirnya ketika diproyeksikan untuk ke sebuah benda, alat, atau mungkin untuk posisi survival bertahan, akan menyebabkan lecet. Karena fungsi si lumbu ini sebenarnya fungsi menempel sementara. Jadi seperti ini. Tidak digenggam habis. Kemudian turun ke bawah ada yang namanya embun. Fungsi embun adalah sebagai penyeimbang. Penyeimbang di mana di dalam ini ada yang namanya besi atau paksi dari bilah. Penyeimbang ini di dalam bela diri mempunyai fungsi khusus. Nah di ujung sini ada yang namanya pendul. Pendul ini memiliki fungsi sebagai penjaga dari jari ketika berbenturan. Jadi biasanya besar jari itu sama dengan pendul seperti ini, saya bisa ukur. Nah, jadi ketika dia mengayun, dia melindungi seperti itu, melindungi. Jadi tidak langsung berbenturan dengan tangan. Kemudian di sini ada cating. Fungsi cating adalah ketika digunakan agar tidak terperosok, dia menjaga di bagian kelingking. Kemudian dia juga punya fungsi di dalam bela diri, mempunyai fungsi ganda. Kemudian ada yang namanya eluk. Eluk ini sebagai stopper, bentuk yang nyaman
untuk berhentinya jari kelingking. Kemudian ada yang namanya payus. Payus itu adalah bagian menurun. Itu kosakata Betawi. Payus menurun, kenapa? Karena fungsi dari jari ketika menggenggam pasti bentuknya segitiga ke bawah. Seperti ini. Kita bisa lihat jari kita, tangan kita ketika menggenggam pasti bentuknya segitiga. Maka bentuknya dia turun atau memayus. Kemudian ada yang namanya selut. Selut ini adalah pembatas besi yang fungsinya sebagai pengikat gagang ketika bilah ada di gagang. Dan fungsi lainnya adalah sebagai stopper atau berhentinya ibu jari. Dalam istilah kata bela diri disebutnya kunci. Seperti ini. Nanti kita akan praktekkan seperti apa sih fungsinya. Kemudian di sini kita bisa lihat ketika masih menjadi satu kesatuan, di sini ada yang namanya gagodong. Yang bentuknya seperti perahu. Fungsi gagodong itu sebagai tempat di mana ketika bahasa Betawi disoren atau dipakai seperti ini. Biasanya golok-golok Betawi, golok-golok Jawara atau golok-golok silat bela diri itu terkunci, Pak. Ketika bertarung nggak bisa dicabut kecuali yang megang atau yang punya. Kenapa? Karena ketika dia menggunakan sikut seperti ini, itu membuka ranah kunci seperti ini. Kalau nggak dibuka kuncinya, nggak akan terbuka, biasanya terkunci. Ditarik gaya apa juga nggak bakal bisa keluar, karena biasanya golok itu terkunci. Fungsinya gagodong itu sebagai stopper ketika di sore. Kemudian ada yang namanya simut meting. Fungsinya untuk tali. Tali menali ini ketika dipakai akan menguatkan ketika digunakan. Jadi tidak tertarik sama sarung-sarungnya. Kemudian ada yang namanya simpai atau barale sebagai pengikat sarung. Juga ketika digunakan dengan tangan, ketika dicabut, dia setiap kali ditarik itu pasti aus atau terkikis kayu dalamnya. Makanya harus ada ikatan yang disebut simpai atau baralen agar tidak melukai tangan. Kesalahan masyarakat secara umum ketika buka golok adalah seperti ini tangannya. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Ketika aus ditarik pasti akan melukai tangan. Maka gunakan tangan yang terbuka seperti ini. Jadi dan pastikan kunci golok itu sudah dibuka dengan cara didorong seperti ini. Lalu tarik. Oke. Jadi aman. Jadi jangan main. Terkadang orang umum nggak tahu dikunci ditarik, jebol goloknya, jebol tangannya, kira jebol semuanya. Sayang ya. Seperti itu. Nah, di ujung sarung ada yang namanya sepet atau pepet. Fungsinya ketika disoren, orang biasanya duduk, itu kegetus atau kegetok. Ya, kegetus atau kegetok ketika duduk. Biasanya trebolnya jebol bilahnya di sini. Jadi karena kegetok-getok, lama-lama aus dan ininya bisa somplak sarungnya. Makanya harus ada sepet. Sepet atau pepet ini biasanya terpisah dari sarung. Kemudian ketika dibuka ada yang namanya bilah yang terbuat dari besi atau baja. Bagian ujung ini punggung golok bernama tonggo, ujungnya bernama congo, yang turun bernama curug, yang turun ke sini namanya sekel. Ini yang melengkung namanya beteng. Ini dampar atau dampet. Kalau ada garis darah di sini namanya jegong. Kalau ada garis yang hampir sama tebalnya dengan punggung golok namanya kenit atau rikaso. Di dalam ini ada yang namanya paksi atau besi yang menancap di gagang. Ini bilah golok biasa tapi bentuknya menyerupai salam nunggang. Referensi dan ilmu ini saya dapatkan dari Aken Sutra Sekendar Aken. Yang mudah-mudahan bermanfaat buat bapak-bapak. Sebelum kita pelajari, maka amatilah apa yang kita akan pegang dan laksanakan. Wih, Oke? luar biasa itu, bijak sekali itu bapak itu. Jauh lebih dalam lagi ada kajiannya, alhamdulillah. Golok memiliki arti, memiliki filosofi dan filsafat. Baik secara kami memiliki majelis, namanya Majelis Ngaji Golok, menguji tentang besi. Bedarannya dari 9 ayat di 6 surat, membedar tentang besi yang berkaitan dengan golok.
bagaimana cara memanfaatkannya, bahannya apa saja sampai jadi dan fungsinya dipakai untuk apa, bahkan sampai memulangkannya atau meleburnya, membinasakannya itu. Dan itu bagian dari kehidupan. Jadi saya tidak akan jelaskan panjang lebar karena kepanjangan Pak. Jadi saya akan coba bermain golok. Versi golok terbang. Golok terbang itu Pak diambil dari terbangnya di mana? Sebenarnya bukan terbang-terbangan Pak. Jadi terbangnya itu sebenarnya hanya istilah, Pak. Istilah. Jadi golok mendunia gitu. Jadi kalau orang golok terbang apa orang yang terbang gitu. Goloknya terbang gimana? Terbangnya Bang nggak terbang-terbang gitu. Cuman saya juga yang main bingung terbangnya di mana gitu. Jadi ada lompatan Pak, saya jelaskan karena di tempat lain orang juga bingung. Terbangnya di mana? Oke, saya akan jelasin. Terbangnya itu berpindah ketika dalam fungsi gerakan bela diri ketika ada ancaman, kemudian membalas seperti membacok. Pasti kalau fungsinya tangannya begini, sesama ahli bela diri ketika dibacok nggak ada yang mau Pak. Pasti ditangkap atau ditangkap. Pasti ditangkap. Nah, ketika ditangkap, dia akan berpindah. Nah, jadi ketika ditangkap, dia berpindah, melintasi pala, keluarnya di sini. Karena sejatinya manusia akan fokus dengan bilahnya, bukan gagangnya. Di dalam ilmu bela diri, kami tidak merekomendasi untuk megang di bilah. Buat apa punya gagang tapi megang di bilah? Salah. Kayak misalkan veteran megang di situ. Secara teknik itu tidak relevan. Oke, secara keterangan. Nah, berantemnya. Ini teknik dulu Bang sebelum jurus. Saya akan jelaskan yang tadi. Fungsi dari gagang. Kenapa manusia yang lain itu fokusnya di bilah? Pasti bilah. Ketika ada ancaman bacokan, orang akan fokus ke bilah. Yang ditangkap pasti di sini. Gitu Pak, di sini. Gak mungkin bilahnya yang diambil. Nah, fungsi lain dari gagang, ketika abang ambilnya gini ya, saya nggak nyeting ya Pak. Abang ambilnya gini. Kalau ini ke sono, kenceng Pak. Gak akan sampai. Tapi gagangnya dia turun ke sini Pak. Gagangnya turun ke sini, cuman cukup mata keok kalau bahasa orang Betawi. Mata tangan yang ditekuk begini pasti turun. Dan ini jauh lebih enteng, enggak banget nyampe ke leher. Ini pasti nyampe ke leher. Jadi ada fungsi lain Pak. Itu bagian keluar. Kalau saya bacanya dari sini, tangkap Pak, tangkap. Di pendul, bagian pendul di gagang ini bisa turun juga ke mata keok. Kalau kenceng Pak. Kalau saya balas ke sono nggak bakal kena. Tapi kalau dia turun ke sini pasti enteng. Iya. Dan ini jauh lebih dekat di kaki. Lagi Pak. Tangkap. Nah, ke sini nggak dapat. Ini ngolos ke sono. Kita gunakan cutting atau ujung golok yang agar tidak tergelincir. Masuknya itu ke tulang kering bagian dalam. Seperti ini. Pasti ngikut. Ternyata fungsi gagang nenek moyang kita mendesain luar biasa Pak, tapi nggak ada yang tahu itu. Saya bingung. Tahunya buat mungkir. Tahunya gagang gitu buat dipegang, enggak gitu. Esensinya nggak seperti itu. Dan itu bagian potongan sejarah dan kebudayaan yang hilang, terutama di pendekar atau pada Jawa. Mereka tidak mengerti apa yang dia pegang, yang dia gunakan fungsinya buat apa. Selanjutnya saya sebelum silat tunjukin dulu Kang Sugi. Ini apa gunanya itu tuh? Untuk ini. Kalau di Juleha di situ. Nih Kang Sugi, gunanya ini buat apa coba di Juleha? Ya, Bu sekalian. Kalau di Juleha, ya. Di sini berantem melawan orang, tapi kita bukan ingin membinasakan orang. Betul. Atau untuk bertahan, tidak. Di dalam Juleha ini memang ada fungsinya Pak, betul. Yang kita robohkan kalau masih kambing, ayam, ya masih bisa begini. Tapi kalau sudah sapi, oke lah, dengan gaya ada yang gaya dorong, ada yang gaya tarik. Tapi spesial untuk gaya tarik ini memang yang tadi Bang Jung bilang cutting ya, cutting. Nah ini untuk menahan kalau kita mau motong boleh. Jadi kalau ini nggak ada cutting, kita buat tarik begini, ini pasti lolos. Nggak ada power ya? Nggak ada power. Nah inilah fungsinya di sini. Kalau tadi Bang Jung megangnya begini, kalau buat nyembelih hewan megangnya begini. Dengan untuk gaya yang tarik. Ada juga gaya yang dorong, tapi kayak gaya yang dorong perlu tenaga ekstra, makanya biasa dibantu dengan menekan.
Tidak disarankan untuk menekan bilah juga sama Bang Jo, itu konsepnya begitu. Jadi tekan di sini. Bilah tidak disarankan untuk didorong di sini karena ini sangat rentan bisa kepleset dan lain-lain nanti berat dibandingin provinsi lain. Oke, di sini saya bakal coba perform izin para guru, para abang, para ibu. Kan maksudnya untuk menjagokan diri tidak, tapi saya menciptakan budaya kita, budaya Indonesia, yang mudah-mudahan generasi selanjutnya masyarakat Indonesia lebih bisa mengapresiasi, menghargai budayanya, karena di luar sana budaya kita sangat luar biasa. Jadi apa ya, saya yang cinta budaya ini sangat berharap selalu, khususnya pemerintah ini mendukung, memfasilitasi, mengapresiasi dalam bentuk giat budaya apa. Jadi sedih begini dia jadi makan. Jadi melo-melo. Musiknya mana musiknya? Ya.